Sebelum kita sampai pada akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini, kita lihat dulu di Efesus 4 mulai dari ayat 11 kita baca. Saudara, tadi Pak Sinaga sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan di tahun 2021 ini kan? Oh, saya sudah punya bayangan di sini, di sini, di sini, dan di situ. Oke. Semua kita pasti punya rencana untuk target atau kerinduan kita masing-masing ya di dalam pelayanan ini. Tapi apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu, saudara? Di ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Amin. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ayat 12 dikatakan memperlengkapi apa? Orang-orang kudus. Ingat ya, Bapak Ibu Saudara, bukan memperlengkapi orang-orang berdosa. Tidak bisa diperlengkapi orang-orang berdosa dengan pekerjaan pelayanan. Tidak bisa. Yang dibutuhkan oleh orang-orang berdosa adalah apa? Keselamatan. Ya. Kalau belum mengerti tentang keselamatan hidup yang kekal, tidak akan bisa melakukan yang disebut dengan pelayanan. Pelayanan kemana? Hah? Saudara, saya adalah pelayan. Melayani kemana? Bukan berarti asal berdiri di mimbar begini sudah pasti melayani yang benar, belum tentu, saudara-saudara, ya kan? Tapi di sini adalah memperlengkapi orang-orang kudus, amin. Untuk apa mereka dilengkapi? Bagi pekerjaan pelayanan pembangunan gereja tubuh Kristus, amin. Itu tugas kita, saudara-saudara, yang Tuhan panggil untuk 2021 ini. Karena tubuh Kristus itu adalah kita, amin. Saudara, ya, sampai kita dikatakan mencapai kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Itu tadi, masuk angin, gitu ya Pak ya? Iya. Rupanya orang percaya itu juga bisa juga akhirnya jadi apa? Jadi masuk angin gitu ya kan? Akhirnya apa? Jadi lemas gitu ya. Maka mereka harus apa? Diperlengkapi. Semangat melayani Tuhan sudah merupakan langkah awal yang bagus. Tapi tanpa diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar, suatu saat ada tantangan, ada persoalan, ada kesulitan. Apa yang terjadi, saudara? Masuk angin. Saudara. Karena apa? Karena semangat tanpa pengertian itu tidak bisa bertahan lama. Iya kan? Amin. Iya. Tapi orang yang punya pengertian pasti memiliki semangat yang stabil. Amin. Amin. Di puncak kita sudah berkomitmen bersama. Yang harus kita kejar adalah apa? Pengertian. Amin. Dan Alkitab mengatakan, belajarlah memperhadapkan dirimu berkenan kepada Allah sebagai seorang yang pekerja yang tidak usah malu membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Amin. Belajar katanya memperhadapkan diri berkenan kepada Allah. Semua ini adalah proses dari belajar. Tanpa adanya suatu proses belajar, tidak mungkin bisa kita bertahan terus untuk melayani Kristus dengan cara yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Karena itu kita buka ayat kita yang berikutnya di Kolose pasal 2 ya. Kolose pasal 2 ini adalah kerinduan kita yang tertinggi, saudara-saudara. Dengan semua apa yang kita lakukan, maka inilah harapan kita semua, sehingga kita bisa tetap stabil dalam pelayanan kita memuliakan Tuhan, khususnya di tahun 2021 ini. Kolose 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut ajaran Kristus. Ayat 7 tadi dikatakan, hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Yesus, dibangun di dalam Yesus, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Inilah tugas kita, saudara-saudara, harapan kita untuk menjadi lebih nyata lagi di tahun 2021 ini. Apa kesimpulan kita, saudara-saudara, dengan pembahasan firman Tuhan hari ini? Kita buka di dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke 15. Mari kita baca sama-sama sebagai ayat penutup firman Tuhan untuk menyatakan harapan kita di tahun 2021 ini. Maka inilah yang menjadi fokus perhatian kita bersama, yaitu 1 Timotius 4 ayat 15. 3, 2, 1, 15 dan 16. Ya. 3, 2, 1. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, berteguhlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Menyelamatkan dirimu bukan menyelamatkan ke surga maksudnya, tapi menyelamatkan diri kita dari pengajaran yang palsu, yang tidak benar. Ya, awasilah dirimu, awasi jugalah ajaranmu. Amin, saudara. Ini tugas kita bersama semuanya, karena kita ini adalah tubuh Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kembali hikmat firman Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan membimbing kami dan membawa kami kepada pemahaman tentang apa yang menjadi harapan kami bersama di tahun 2021 ini. Supaya kami lebih tekun lagi Tuhan, kami lebih setia lagi Tuhan Yesus untuk mempelajari, memahami kehendak Tuhan bagi kami semua, gereja tubuh Kristus, supaya kami benar-benar ya Tuhan melakukan dengan pengertian yang benar segala apa yang kami kerjakan, karena kami tahu di dalam Tuhan apapun yang kami perbuat tidak akan pernah ada yang sia-sia, karena semuanya Tuhan perhitungkan. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis akhir, dan bagiku telah tersedia mahkota yang kekal yang dikaruniakan oleh Tuhan Hakim yang adil. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau telah mempersiapkan yang terbaik bagi kami, dan karena itu Tuhan, biarlah terus ditumbuhkan di dalam hati kami kerinduan
untuk bersama-sama memahami kasih karunia Tuhan dengan lebih sempurna lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Sundilan.